Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Bea, perempuan parubaya yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai wanita malam. Namun Bea bukan bekerja profesional. Ia sering menipu tamunya dengan mengambil dompet atau barang berharga mereka, lalu melarikan diri sebelum memberikan layanan apapun. Cerita kemudian beralih ke sebuah kampus. Di sana, Bea bekerja sebagai staf bimbingan konseling untuk mahasiswa. Suatu hari, ia memberikan sesi konseling pada mahasiswa bernama Erin yang juga merupakan anak tirinya. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai akademik Erin menurun cukup drastis. Dalam sesi tersebut, Bea mencoba memberi nasihat, tetapi Erin tidak tertarik mendengarkannya. Setelah keluar dari ruangan konseling, Erin meluapkan kekesalannya kepada dua temannya tentang sikap ibu tirinya. Saat mereka berbincang, mereka melihat seorang mahasiswa bernama Vincent yang dikenal sebagai pekerja paruh waktu sebagai bartender di bar yang sering mereka kunjungi. Sementara itu, di rumah Bea berusaha menjadi istri yang baik dan selalu melayani suaminya dengan penuh perhatian. Namun suaminya yang bernama Jeff hampir selalu sibuk bekerja sehingga jarang memiliki waktu untuk berbicara dengan Bea maupun dengan putrinya Erin. Suatu malam saat Vincent bekerja di bar, seorang pria memesan 2 gelas minuman. Tanpa diketahui orang lain, pria itu diam-diam memasukkan obat bius ke salah satu minuman yang rencananya akan diberikan kepada Erin. Beruntung, Vincent melihat tindakan mencurigakan tersebut. Untuk menggagalkan rencana itu, ia sengaja menjatuhkan minuman tersebut. Menjelang akhir malam, Vincent melihat Erin dalam keadaan sangat mabuk. Karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk, ia memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah Erin, Vincent bertemu Bea. Bea menanyakan apakah Vincent teman Erin. Vincent menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak mengenal Erin secara dekat meskipun mereka kuliah di kampus yang sama. Menurutnya, Erin hanya ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya. Namun karena Jeff terlalu sibuk dan cenderung cuek, Erin justru melampiaskan kekecewaannya dengan bergaul di lingkungan yang kurang baik, termasuk dekat dengan seorang pemuda bernama Buddy. Suatu hari, Bea memanggil Vincent ke ruangannya untuk membahas peluang beasiswa dan pekerjaannya sebagai bartender. Namun sebenarnya, Bea memiliki maksud lain. Ia menawarkan Vincent pekerjaan tambahan, yaitu mengawasi Erin setiap kali datang ke bar dan melaporkan kegiatannya kepada Bea. Sejak saat itu, Vincent mulai memperhatikan aktivitas Erin di bar. Suatu malam, ia melihat Erin bersenang-senang bersama Buddy dan beberapa temannya. Tidak lama kemudian, Buddy pergi bersama teman-temannya dan meninggalkan Erin di sana. Seperti sebelumnya, Vincent kembali melihat Erin dan dua temannya dalam keadaan mabuk berat. Karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk, Vincent kembali mengantar Erin pulang. Meski Erin bersikap dingin dan jutek, Vincent tetap membantu hingga ia sampai dengan selamat di rumah. Keesokan harinya di kampus, Erin melihat Vincent sedang bermain basket. Tanpa disadari, ia mulai memperhatikan dan merasa tertarik pada pemuda tersebut. Di kesempatan lain, Erin dan dua temannya bertemu Vincent yang sedang belajar di perpustakaan. Kedua temannya mendorong Erin untuk mendekatinya. Erin pun mencoba menarik perhatian Vincent dengan sikap yang sangat berani hingga membuat Vincent yang polos menjadi canggung. Erin kemudian mengajak Vincent keluar bersama. Ia bahkan mengusulkan pergi ke hotel agar bisa menghabiskan waktu berdua dengan bermain futsal bersama. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Kedekatan ini menarik perhatian Bea. Merasa ada yang tidak beres, Bea memanggil Vincent dan menegurnya karena dianggap terlalu akrab dengan Erin, padahal sebelumnya ia hanya meminta untuk mengawasinya. Saat didesak Bea, Vincent menjelaskan bahwa Erin sebenarnya hanya ingin minum bersama teman-temannya dan tidak pernah melakukan hal yang aneh dengan pria lain. Penjelasan itu sedikit menenangkan Bea meskipun ia masih merasa curiga. Suatu malam, Erin tiba-tiba mengajak Jeff dan Bea makan malam di restoran mewah. Di sana, Erin mengejutkan mereka dengan memperkenalkan Vincent sebagai pacar barunya. Jeff yang awalnya tidak menyukai ide putrinya berpacaran kemudian menanyakan latar belakang Vincent. Vincent dengan jujur menjelaskan bahwa ia berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai bartender untuk membantu membiayai pendidikan ketiga adiknya. Penjelasan itu membuat perhatian Jeff tertuju padanya.
Sebenarnya itulah tujuan Erin agar ia ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya yang selama ini terlalu sibuk bekerja. Setelah makan malam, Erin mengajak Vincent mampir ke rumahnya untuk mengobrol. Suasana yang santai membuat mereka bercanda hingga mereka bermain futsal di ruang tamu. Tanpa mereka sadari, Bea diam-diam menyaksikan bahkan sempat merekam kegiatan tersebut. Keesokan harinya, Bea kembali memanggil Vincent ke ruangan kerjanya. Ia menegur Vincent dengan tegas karena merasa pemuda itu sudah terlalu terlibat dengan Erin. Bea menilai Vincent mulai jatuh hati dan memperingatkan bahwa Erin mungkin hanya memanfaatkannya untuk menarik perhatian dari ayahnya. Di malam hari, saat Bea menjalani pekerjaan sampingannya, ia bertemu tamu yang sangat kasar hingga membuat wajahnya memar. Untuk menutupinya, Bea berbohong kepada Jeff dengan mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan pekerjaan sehingga tidak bisa pulang malam itu. Sementara itu, keesokan harinya Erin menerima telepon dari Jeff yang memberitahu bahwa ia harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Erin merasa kecewa karena kembali gagal mendapatkan perhatian ayahnya. Dalam keadaan emosi, ia bahkan mengusir Vincent yang saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah itu, Erin pergi ke apartemen Buddy dan bergabung dengan teman-temannya yang sedang berpesta. Sementara itu, karena belum bisa pulang, Bea meminta Vincent datang ke hotel tempat ia menginap. Di sana, Bea bercerita bahwa dirinya diperlakukan kasar oleh suaminya. Cerita ini sebenarnya bohong, tetapi Vincent yang polos mempercayainya. Rasa simpati Vincent kemudian berubah menjadi kedekatan emosional dan mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan bermain futsal. Ketika Bea akhirnya pulang, ia terkejut mendengar dari pembantunya bahwa Erin sudah 3 hari tidak pulang. Bea menduga Erin berada di apartemen Buddy, lalu mengajak Vincent pergi ke sana untuk menjemputnya. Namun setibanya di apartemen, situasi menjadi kacau. Vincent tiba-tiba diserang beberapa orang hingga babak belur. Tak lama kemudian, polisi datang melakukan penggerebekan. Dalam kericuhan itu, Buddy mencoba melawan petugas sehingga polisi terpaksa menembaknya. Setelah mengantar Vincent ke rumah sakit, Bea pulang dan terkejut karena Jeff sudah berada di rumah tanpa memberi kabar. Tak lama kemudian, dekan kampus menelpon. Karena Bea sedang di kamar mandi, Jeff mengangkat telepon dan mendengar cerita tentang penggerebekan di apartemen Buddy. Setelah itu, Jeff membuka galeri ponsel Bea karena penasaran. Ia terkejut saat menemukan beberapa foto Vincent serta sebuah video yang memperlihatkan Vincent sedang bermain futsal dengan Erin. Keesokan harinya saat Bea pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Vincent, Jeff diam-diam mengikutinya. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa istrinya memiliki perasaan khusus terhadap Vincent. Di sisi lain, Bea merasa sangat malu karena insiden yang melibatkan Erin telah mencoreng nama baiknya di kampus. Karena itu, ia memutuskan untuk menemui dekan dan menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Sementara itu, Erin mengalami guncangan besar ketika mengetahui bahwa dirinya hamil. Keadaan semakin buruk ketika ia memberitahu ayahnya, tetapi justru mendapatkan kemarahan dari Jeff. Jeff memaksa Erin menikah dengan pria yang dianggap sebagai ayah dari bayi yang dikandungnya. Namun, Erin tidak dapat memastikan bahwa ayah bayi itu Buddy atau Vincent. Karena Buddy telah meninggal, Jeff memutuskan Erin harus menikah dengan Vincent setelah ia keluar dari rumah sakit. Ia bahkan berencana mengirim mereka ke luar negeri setelah menikah dengan alasan pendidikan, meski sebenarnya ingin menjauhkan Vincent dari Bea. Beberapa jam sebelum pernikahan, Bea tiba-tiba mengatakan ingin bercerai dari Jeff. Ia merasa tidak sanggup lagi hidup dengan suaminya yang lebih mementingkan gengsi dan citra keluarga daripada keharmonisan rumah tangga. Pada saat yang hampir bersamaan, mereka mendapat kabar bahwa Erin telah melarikan diri. Erin memilih pergi dan memutuskan untuk membesarkan anaknya seorang diri. Sejak kejadian itu, keluarga mereka pun berantakan. Hubungan Jeff, Bea, dan Erin tidak lagi seperti dulu. Sementara itu, Bea akhirnya melanjutkan hidup dan membuka lembaran baru bersama Vincent. Lalu film pun selesai.